Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menerangkan tema 3 subtema 1 aneka benda di sekitarku. Oke anak-anak, silahkan kalian semua simak video ini dengan seksama ya. Perhatikanlah anak-anak benda yang ada di sekitar rumah kalian. Dapatkah kalian menyebutkan pengertian benda itu apa? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Benda dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Contohnya, benda hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh benda tak hidup itu adalah batu, kerikil, pulpen, penggaris, dan sebagainya. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan ciri-ciri dari sifat benda padat, sifat benda cair, sifat benda gas di video ini ya. Contohnya, benda padat itu apa anak-anak? Nah, contoh benda padat itu misalnya kursi, meja, almari, dan sebagainya. Sedangkan benda cair itu contohnya air, kecap, saus, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah contoh dari benda gas itu adalah oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Nah, tadi contohnya meja, kursi itu terbuat dari bahan olahan kayu, yaitu bisa dibuat dari kayu jati, sengon, mahoni, dan lain sebagainya. Sifatnya dari olahan kayu itu yaitu kuat, mudah dipotong, dan tidak mudah patah. Dan tentunya kalian juga pernah kan anak-anak membaca sebuah buku? Kira-kira terbuat dari apakah buku yang pernah kalian baca itu? Nah, buku itu terbuat dari bahan kertas. Kelebihannya yaitu lebih ringan dan mudah diolah untuk menghasilkan benda lain yang bermanfaat. Namun, bahan dari kertas itu juga memiliki kelemahan, antara lain mudah robek, kotor, terbakar, dan tidak tahan air. Selanjutnya, benda yang berbahan dasar dari plastik. Benda yang berbahan dasar dari plastik itu contohnya ada gayung, ember, dan piring plastik. Sifatnya itu ringan, tidak mudah pecah, tidak tembus air, awet, dan harganya pun juga murah. Namun, plastik ini memiliki kelemahan, yaitu mudah terbakar dan tidak tahan panas. Selanjutnya adalah benda yang berbahan dari kaca dan karet. Contohnya itu adalah botol, akuarium, bohlam, gelas, TV, cermin, dan sebagainya. Sifat dari kaca itu adalah keras dan kedap air. Tetapi kaca juga bersifat getas atau mudah pecah dan mudah tergores. Nah, sedangkan contoh dari bahan yang terbuat dari karet itu contohnya adalah ban, sandal, bola, dan sebagainya. Karet memiliki sifat lentur, kenyal, tidak menghantarkan listrik dan panas, kuat, serta mudah dibentuk.
Selanjutnya adalah alat ukur panjang. Dapatkah kalian menyebutkan alat-alat untuk mengukur panjang benda? Ya, alat untuk mengukur panjang benda yaitu penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis. Yang selanjutnya adalah meteran roll besar. Meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Selanjutnya adalah meteran saku. Meteran saku ini dibuat untuk mengukur bangunan atau kayu. Sedangkan metlin atau meteran plastik ini biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Arti pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan. Peranan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Selanjutnya adalah makna dari sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila memiliki lambang kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergelombol. Salah satu pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan itu contohnya musyawarah pembentukan panitia acara keluarga, pembagian tugas kerja anggota keluarga, dan pemilihan ketua kelas. Sikap positif yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan. Dan yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kelima, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Untuk selanjutnya adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang bisa melengkapi keharmonisan sebuah musik. Beberapa jenis alat musik ritmis, yang pertama adalah kendang, yang kedua adalah kastanyet, ketiga adalah tifa, keempat tamborin, dan kelima triangle. Kayu dapat digunakan untuk membuat beragam benda, misalnya yaitu gendang. Gendang adalah salah satu contoh alat musik ritmis. Selain itu, ada banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai alat musik ritmis. Contohnya yaitu galon air yang dipukul dengan menggunakan sumpit menyerupai drum. Memukul botol kaca menggunakan sendok menyerupai triangle. Oke anak-anak, itulah tadi adalah penjelasan dari Ustazah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.